Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Musyarofa dengan NPM lahir 040. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat menulis serta berbagai pendekatan menulis dan pra penulisan. Yang pertama yaitu ada hakikat menulis. Menulis adalah kegiatan memikirkan, menggali, dan mengembangkan suatu ide sambil menuliskannya. Atau dengan kata lain, menulis adalah suatu aktivitas ataupun kegiatan dalam menuangkan pikiran secara sistematis ke dalam bentuk tulisan ataupun tertulis. Kemudian ada manfaat menulis. Yang pertama itu menulis mengembangkan kecerdasan. Kedua, menulis dapat mengembangkan inisiatif serta kreativitas. Untuk dapat menghasilkan tulisan yang baik, maka seorang penulis harus memiliki daya inisiatif dan kreativitas yang tinggi. Penulis juga harus mencari, menemukan, dan menata sendiri bahan atau informasi dari berbagai sumber. Sumber tersebut harus terkait dengan topik yang akan ditulisnya. Penulis juga harus mempelajari, membaca, dan memilih sumber itu, serta mensistematiskan hasil bacaannya. Ketiga yaitu menulis menumbuhkan kepercayaan diri dan keberanian. Menulis memerlukan keberanian. Penulis harus berani menampilkan pemikirannya, termasuk perasaan, cara pikir, dan gaya tulis, serta menawarkannya kepada orang lain. Akan tetapi, konsekuensi yang harus diterima oleh penulis, ia harus memiliki kesiapan dan kesanggupan untuk melihat dengan jernih segenap penilaian orang lain terhadap karya tulisnya. Yang keempat yaitu menulis mendorong kebiasaan serta memupuk kemampuan dalam menemukan, mengumpulkan, dan mengorganisasikan suatu informasi. Selanjutnya yaitu ada faktor penyebab orang tidak suka menulis. Yang pertama, orang enggan menulis karena tidak tahu untuk apa ia menulis. Dua, orang enggan menulis karena merasa tidak memiliki bakat dalam menulis. Yang ketiga yaitu orang enggan menulis karena merasa tidak tahu bagaimana menulis. Selanjutnya itu ada pendapat keliru tentang menulis. Yang pertama, menulis itu mudah. Kemudian, kemampuan menggunakan unsur mekanik bahasa merupakan inti dari menulis. Yang terakhir yaitu menulis itu harus sekali jadi, dan orang tidak pernah menulis atau tidak menyukai kegiatan menulis atau mengarang dapat mengajarkan menulis. Selanjutnya itu ada hubungan menulis dengan aspek keterampilan berbahasa yang lainnya. Yang pertama yaitu ada hubungan menulis dengan menyimak. Dalam menulis, seseorang memerlukan inspirasi, ide, atau informasi untuk tulisannya. Itu semua dapat diperoleh dari berbagai sumber. Apabila informasi dari sumber tercetak diperoleh melalui kegiatan membaca, maka informasi tak tercetak diperoleh melalui menyimak. Melalui menyimak, penulis tidak hanya mendapatkan ide atau informasi yang diperlukannya. Yang kedua yaitu hubungan menulis dengan berbicara. Menulis dan berbicara adalah dua kegiatan yang bersifat membangun dan menyampaikan pesan atau isi tulisan atau isi pembicaraan kepada pihak lain. Nah, dalam hal ini pembaca dan pendengar menjadi peran utamanya. Sebagai penyampai pesan, kedua kegiatan berbahasa itu menghadapkan pelakunya kepada sejumlah keputusan yang harus diambilnya. Yang ketiga yaitu hubungan menulis dengan membaca. Goodman pada tahun 1987 dan Tierney pada tahun 1993 dalam Tompkins dan Hodgson 1995 menyatakan bahwa membaca dan menulis merupakan suatu kegiatan yang menjadikan penulis sebagai pembaca dan pembaca sebagai penulis. Penulis sebagai pembaca. Nah, maksudnya ketika kegiatan menulis berlangsung, penulis membaca karangannya terlebih dahulu untuk memastikan apakah tulisan tersebut sudah baik atau tidak. Yaitu ada berbagai pendekatan menulis dan tahap pra penulisan. Yang pertama ada pendekatan frekuensi. Pendekatan frekuensi adalah suatu pendekatan
yang berpedoman pada banyaknya atau frekuensi kegiatan atau latihan. Nah, semakin banyak atau sering latihannya suatu seorang, maka semakin tinggi pula kemampuan yang dicapai. Yang kedua yaitu pendekatan gramatikal. Pendekatan gramatikal bisa diasumsikan bahwa pengetahuan atau penguasaan seseorang akan struktur bahasa akan mempercepat kemahiran dalam menulis. Nah, ketika kita banyak membaca dan menemukan kata-kata yang lazim digunakan dalam bahasa tulis, maka kita akan terbiasa menggunakan kata-kata tersebut ke dalam menciptakan suatu bentuk tulisan. Yang ketiga yaitu pendekatan koreksi. Pendekatan koreksi berkeyakinan bahwasanya banyaknya koreksi atau masukan yang diperoleh seseorang akan tulisannya dapat mempercepat penguasaan kemampuannya dalam menulis. Artinya, ketika seseorang menulis sesuatu kemudian dikoreksi oleh orang lain, lama-kelamaan orang tersebut akan mulai terbiasa dalam menulis dengan baik. Yang keempat yaitu ada pendekatan formal. Pendekatan formal mengungkapkan bahwa perolehan keterampilan menulis terjadi apabila pengetahuan bahasa, pengalineaan, pewacanaan, serta konvensi atau aturan penulisan dikuasai dengan baik. Kemudian ada tahap pra-penulisan. Yang pertama yaitu menentukan topik terlebih dahulu. Nah, topik adalah pokok persoalan atau inti dari permasalahan yang menjiwai seluruh karangan. Untuk mencari topik karangan, biasanya kita mengajukan pertanyaan seperti kita mau menulis tentang apa ya, atau apakah yang akan saya tulis. Nah, kemudian jawaban atas pertanyaan tersebut merupakan topik karangan yang akan kita tulis. Yang kedua yaitu setelah memperoleh topik, langkah selanjutnya adalah menentukan tujuan penulisan. Untuk memperoleh tujuan penulisan, kita dapat melontarkan pertanyaan seperti mengapa nih saya menulis dengan topik ini? Nah, dalam rangka apa yang saya menulis topik ini? Kemudian yang ketiga yaitu memperhatikan sasaran karangan dalam menulis. Nah, dalam menulis pun kita berharap ada orang yang akan dapat membaca, memahami, serta merespon tulisan kita. Agar apa yang kita tulis dapat diterima oleh pembaca seperti yang kita harapkan, maka untuk mengetahui dan memperhatikan siapa pembaca tulisan kita juga harus memperhatikan tersebut. Kita harus mengetahui bagaimana tingkat pendidikan dan status sosialnya, serta apa yang diperlukan oleh orang tersebut. Yang keempat yaitu mengumpulkan informasi pendukung apa yang akan ditulis. Apa yang akan ditulis tidak selalu lengkap, maka sebelum menulis kita perlu mencari, mengumpulkan, mempelajari, dan memilih informasi yang dapat memperluas, memperdalam, dan memperkaya isi dari tulisan kita. Nah, sumber tersebut dari mana? Biasanya bisa dari buku, majalah, surat kabar, ataupun jurnal. Bisa juga dari internet, ataupun bertanya, diskusi, wawancara, atau pengamatan kepada orang lain. Selanjutnya yaitu mengorganisasikan ide dan informasi sebelum mengarang. Sebelum mengarang, biasanya para penulis membuat rancangan karangan yang kerap kali disebut dengan kerangka karangan atau rancangan, atau yang sering kita sebut dengan outline. Nah, yang disebut dengan kerangka karangan adalah suatu rencana tulisan yang memuat garis besar isi sebuah karangan. Penyusunan kerangka karangan dilakukan karena pada umumnya kita tidak dapat secara langsung menuangkan isi pikiran secara teratur, terperinci, rapi, dan sempurna. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.